اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وسلم وبارك صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدئ قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا الفتوح والمنوح والرسل توبة النصوح صلاح الجسد والروح. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وسربه منه سبحانه وتعالى.
rahimakumullah, segenap orang tua kita yang hadir pada malam hari ini di majlis yang mulia ini, kita doakan semua orang tua kita semuanya panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu pula para tuan-tuan guru kita, alhamdulillah hadir bersama kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Jamalul Lail, Al-Habib Salman bin Mustafa bin Shihab. Kemudian hadir pula alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Rahmatullah Darul Hasan, Al-Ustaz Marzuki Darul Tayyibah. Kita doakan guru-guru kita juga semuanya panjang umur, sehat afiat. Alhamdulillah tadi hadir bersama kita Ustaz Zulkarnain. Kemudian ada satu dan lain hal, satu urusan, beliau meninggalkan majlis ini setelah mahallul diam. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majlis al khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tertumpah tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih melanjutkan tentang zikir ratib atas. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaih, fa insyaallah tidak mendapatkan kekhawatiran, tidak mendapatkan ketakutan, bahkan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman syaratnya lagi ya, salah satu tanda keimanan adalah alal iman, tanda-tanda keimanan itu dia mesti mencintai menantunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta turunan-turunannya ya. Kemarin telah kita sebutkan tentang bagaimana kita bersikap ya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan turunan-turunannya ya. Itu hukumnya wajib ya, wajib menaruh mawaddah, wajib menaruh mahabbah, kecintaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, turunan-turunannya. Sampai Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau berkata, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Hai ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan atas kamu, cinta kepada kamu itu fardu ya, kewajiban yang telah diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia ya. Jadi mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, dan wajibnya sudah ada diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ada 14 dalil ayat-ayat yang kewajiban kita mencintai keluarga Rasulullah Ahlul Bait. Maka satu di antara dalil Al-Qur'an itu setelah disebutkan kemarin ya, yakni kul in kuntum aqul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Itu keterangan yang malam Selasa kemarin. Katakanlah wahai Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku Muhammad tidak meminta upah atas dakwah yang telah aku sampaikan kepada kalian. Dakwah yang telah Nabi sampaikan kepada kita ini, alhamdulillah, sampai kita beriman kepada Allah ya, kita beribadah kepada Allah, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kita juga bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana baik dan buruk. Itu berkat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya Rasul ini masya Allah ya, itu resikonya Nabi itu dicaci, dimaki. Kemudian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai dikatakan kahin ya, tukang sihir, sampai dikatakan majnun, gila ya. Terakhir sampai beliau keselamatannya pun terancam, bahkan mau dibunuh ya. Dakwah Nabi itu masya Allah ya. Supaya dakwahnya itu berhenti, diiming-imingi dengan jabatan, diiming-imingi dengan harta ya, dan sebagainya ya, supaya Nabi berhenti dakwah.
tapi Nabi tetap dakwah. Sampai Nabi katakan, seandainya bulan ditaruh di tangan kanan aku, kemudian matahari di tangan kiri aku, ya, supaya aku berhenti ya untuk dakwah ini, maka aku tidak akan berhenti dakwah ini kecuali memang ada perintah dari Allah untuk berhenti dakwah. Jadi Nabi terus dakwah. Alhamdulillah, dakwah Nabi itu sampai kepada orang tua kita, sampai kepada kita. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas dakwah tersebut Nabi gak minta upah apapun. La as'alukum alaihi ajran. Aku gak minta upah apapun. Ya Allah, gak minta diupahin apa aja, gak minta. Ya, tapi atas perintah Allah Nabi disuruh minta satu aja dah, minta satu. Ya, minta satu sama umat nih atas dakwah ini. Apa itu? Al-mawaddah fil qurba. Cintain keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kita nggak diminta ngupain Nabi pakai duit, nggak diminta ngupain Nabi pakai apapun, ya apapun. Ya, mudah saja. Balasan buat Nabi itu mudah saja. Al-mawaddah fil qurba, taruh letakkan kecintaan kasih sayang kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hukumnya wajib sebagaimana diturunkan dalam Al-Quran. Ya, makanya Imam Syafi'i dikatakan seperti itu. Ya ahla baiti Rasulillahi hukmukum faradun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Hei keluarga ahli bait, ya, hai keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan-turunannya tuh, ya, mencintai kalian hukumnya wajib sebagaimana telah diturunkan di dalam Al-Quran yang mulia. Kafakum min azimil badri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Buktinya satu aja, ya, satu aja buktinya. Itu keluarga Nabi betul-betul tinggi derajatnya, keluarga Nabi betul-betul tinggi dan mulia, dia punya derajat martabatnya. Sampai andai kata ada orang sholat, ya, ada sholat tapi dia nggak baca sholawat sama keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu sholat dia bilangnya Allahumma sholli ala Muhammad, udah segitu doang, ya. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya tidak dianggap, gara-gara tidak membawa kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad. Man lam yusalli alaikum, siapa yang kagak sholawat kepada engkau wahai ahli bait, la sholata lahu, sholat yang gak dianggap. Ya Allah, berarti tinggi sekali derajat ahlu bait, tinggi sekali derajat kemuliaan kerabat, ya, martabat keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kemudian pada pasal yang keempat ini, ya, Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya menyebutkan, pasal yang keempat menyatakan bahwasanya yang dinamakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang disebut dengan sebutan syarif dan sayyid. Ya, keluarga Rasulullah itu yaitu yang disebut dengan sebutan syarif dan sayyid. Kalau kita tidak biasa kumpul dengan majlis, kalau kita nggak biasa kumpul sama majlis-majlis, ya, apalagi nggak kumpul sama majlis habaib, yang nggak tahu itu siapa syarif, nggak tahu itu siapa sayyid, ya, saya nggak tahu, ya, atau ngajinya sama ustadz aja, atau ngaji sama ustadz, tambah lagi ustadznya memang tidak cinta kepada habaib, ya. Ada ustadz yang menerangkan ilmu agama, ya, cerita tentang riwayat-riwayat sirah-sirah Nabi Muhammad, tapi tidak menerangkan tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad dan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini bahaya juga nih, ya. Judulnya mengaji, ya, tapi di pengajian itu memang dibahas riwayat Nabi, sirah Nabi, sejarah Nabi, tapi kecintaan sama Nabi, kecintaan sama keluarga Nabi nggak disebut, nggak diajarin sama jamaah, ya, sehingga jamaah tidak ada rasa cinta kepada keluarga Nabi, tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya, majlis kita biar begini-begini nyambung dengan majlis Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, ya, majlis Al-Busyra dari dulu itu, ya, ditanamkan cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Insya Allah kalau udah cinta itu modal paling utama, ya. Kalau udah kita punya cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, itu modal utama buat selamat nanti di akhirat. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Ya makanya majlis kita setiap majlis ini selalu Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Selalu tuh Ya Rabbi salli ala Muhammad. Baca maulid dulu, baca maulid dulu, baca maulid. Mungkin kita belum paham. Ya mungkin yang baru-baru hadir belum paham apaan sih ini begini dulu. Lama-lama keseringan dengar kata-kata Ya Rabbi salli ala Muhammad. Oh ini maulid. Oh ini menerangkan tentang cinta sama Nabi, keluarga Nabi. Ya Allah, alhamdulillah. Oke. Nah ini terbiasa gitu. Ya terbiasa dengan cinta kepada Nabi. Ada majlis-majlis yang menerangkan tentang ilmu agama, menerangkan tentang sejarah Nabi, riwayat Nabi, sirah Nabi, tapi tidak pernah menyebutkan tentang kecintaan kepada keluarga Nabi. Makanya majlis tersebut gak ada tuh baca-baca maulid, sahabat. Ada majlis-majlis itu gak pakai baca maulid. Ya udah langsung aja kajian. Gak ada baca-baca selamat begitu. Oke, alhamdulillah. Ya majlis kita insya Allah nyambung ya dengan majlis orang-orang tua kita. Ya, salafun salihun. Jadi yang dinamakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang disebut dengan sebutan syarif. Syarif itu mulia, ya. Sayyid, ya sayyid itu tuanku, ya, yang dipertuankan. Syarif, sayyid. Nah, Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya tidak menyebutkan di sini Habib, ya. Tapi kita paham ada kalimat syarif, ada kalimat sayyid, ada juga kalimat habib. Ini yang dinamakan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diwajibkan mencintai mereka. Alhamdulillah kita sering duduk bersama mereka, para syarif, para sayyid, para habib. Kita bergaul bersama mereka, kita kenal mereka. Fa insyaallah dengan itu juga kita mencintai mereka. Amin. Nah bagaimana kita mau cinta sama mereka kalau kenal aja kagak? Bagaimana mau kenal orang duduk aja nggak mau? Ya, alhamdulillah. Ya antum biasain. Ya hadir di sini alhamdulillah. Ya ada Habib Muhammad bin Alwi Jamalullah, ada Habib Salman, ya bin Mustafa bin Syahab. Ada guru kita juga Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus, ya. Ada Habibana, orang tua kita Al-Walid Habib Khalid bin Hussein, ya, bin Syihab. Alhamdulillah, ya. Ini zat mereka ini, mohon maaf, ini darah mereka ini nyambung dengan darahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib disuruh mencintai mereka. Emang kalau ngomong begini nih, kalau yang ngomong Habib, nanti ada sangkaan, Habib ngomong cinta Habib, ya. Nah, itu mah emang pengen dicintai, berat, emang pengen dihormatin. Jadi emang kurang asyik kalau Habib ngomong cinta Habib. Jadi emang yang mesti membicarakan itu mestinya para asatidz, para kiai. Tapi sayang sekali kadang-kadang para asatidz, para habaib, ya, nauzubillah, semua nauzubillah, kadang-kadang di hatinya diberikan bubud. Ada kebencian sama para habaib, ada kebencian sama keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar mereka ada ilmu, mereka ada tahu, tapi mereka tidak mau menerangkan tentang apa itu habaib. Mereka nggak mau menerangkan bagaimana cinta sama habaib. Mereka nggak mau, ya. Bisa jadi mereka nanti takut ya takut kesaingin dan sebagainya. Padahal masya Allah, hasya wa kalla, yang begitu nggak bakalan. Semakin kita ustadz atau kiai dekat sama Habib, semakin kita insya Allah jadi mulia. Semakin mulia, ya. Makanya majlis sekecil-kecilnya majlis, alhamdulillah, ya. Meskipun dia itu Habib, mohon maaf, ada Habib, ada sayyid yang nggak ngerti agama kadang-kadang atau memang jahil, tapi dia duduk di majlis kita, insya Allah majlis kita mulia. Dan orang-orang yang hadir di majlis itu insya Allah ikut mulia, ya. Nabi lihat, Nabi perhatiin, Nabi teropong orang-orang yang duduk bersama mereka. Meski begitu ada orang-orang yang tidak percaya siapa itu Habib, siapa itu sayyid, siapa itu syarif. Alhamdulillah, ya. Jadi yang dinamakan keluarga Nabi itu adalah yang disebut syarif dan sayyid. Turunan, ya, kesemuanya itu anak buahnya, anak cucunya Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma. Itu sayyid, syarif dan habib adalah anak cucu turunannya Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Yang mana Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain adalah
kedua cucu baginda Rasul Muhammad SAW yang paling disayang. Sering kita dengar ya, kata itu cucunya Nabi yang dua ini, Sayyidina Hasan dan Husain, sering naikin punggungnya Nabi SAW. Kalau Nabi lagi duduk, dia naik di pundaknya. Ya, kemudian mohon maaf bahasa kita kayak naikin apel gitu ya, kayak kuda-kudaan bahasa kita, tapi itu mungkin kasar ya. Ya, pokoknya ditunggangin, Nabi ditunggangin sama cucu-cucunya nih. Ya, kata sahabat, sebaik-baiknya menunggangi tunggangan ini dia ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik tunggangan. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat Anas, "Hai Anas, orang yang mencintai dia ini Hasan dan Husain berarti dia mencintai aku. Dan orang yang membenci dia Sayyidina Hasan dan Husain serta turunannya berarti dia membenci aku." Ya Allah, alhamdulillah ini hadis sampai ke telinga kita, sampai pula ke hati kita. Fa insya Allah sampai kiamat kita tidak akan pernah membenci satu pun turunan daripada cucunya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang belum tahu ya kayak begitu kemarin ya, Imamuna Habib Rizik, ya Allah, ya dizolimi, dianiaya, ya Allah sampai di penjara, padahal penjahat bukan, ya makan duit rakyat tidak, koruptor juga tidak, ya Allah. Tapi ada orang-orang yang berani menzolimi dia. Alhamdulillah tuh sekarang kena tuh mubahalanya satu persatu. Ya, ini sekarang yang lagi rame nih, ya adanya Rembo. Ya Allah, itu dia. Dan ajudannya, anak buahnya, ya, yang udah bikin Habibana Rizik sampai di penjara. Kemudian askarnya 6 orang dibunuh, dibantai. Sekarang kena mubahalanya semuanya. Ya, antum kalau ikutin perkembangannya, pantes. Dan yang lain mulai ketar-ketir. Hati-hati sama anak cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kata Nabi, ana harbun liman harabahum, wasilmun liman salamahum. Aku perjuangi, aku perangi orang-orang yang membenci mereka, anak cucuku. Dan aku damaikan, aku selamatkan orang-orang yang mendamaikan dan menselamatkan keluarga aku. Nabi janji seperti itu, jadi jangan berani nyakitin mereka. Ustaz, kalau ada Habib kagak bener bagaimana? Kalau ada Habib jahat bagaimana? Kalau ada Habib nipu bagaimana? Kalau kita ngerti, kita nasihati. Nanti ada di sini babnya. Bagaimana kalau kita menemui Habib yang kurang enak dipandang dalam segi agama? Ada adab kita, bagaimana cara ngasih tahunya? Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan taklim kita, pelajaran kita ini ya tentang beliau dan kewajiban kita kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya kaitan daripada pembacaan ratib Bismillahi amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Keterangannya sampai kemari karena di dalam kitab Al-Qirtas diterangkan ya, di antara tanda-tanda keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, dia mesti ada cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan turunan-turunannya. Maka kita bacakan ini kitab. Ini kitab namanya Hadis Keluarga, Hadis Ahlul Bait, karangan Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Mufti Jakarta. Jadi kakek kita, bombong kita, orang tua kita dulu nanyanya sama Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya tentang keimanan, ya, tentang agama. Keduanya ini anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan dan Husain adalah anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara misannya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mantunya Rasul, sekaligus misanan sepupu sama Nabi. Dan ibunda keduanya, ibu daripada Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu Sayyidatuna Fatimah Al-Batul Az-Zahra, yang selalu wangi. Ya, Zahra itu selalu wangi. Zahra selalu wangi. Kenapa? Karena tidak pernah ngerasain haid, men. Ya, kemudian Batul, karena kalau habis ngelahirin orang-orang biasanya darahnya agak berhenti selama 40 hari. Tapi kalau Sayyidatuna Fatimah Al-Batul habis ngelahirin darahnya langsung hilang. Ya, jadi wangi lagi, bersih lagi. Makanya gak pernah ninggalin sholat. Kalau perempuan kita kan, bini kita, ya, anak kita, perempuan-perempuan kita umumnya ya mens. Seminggu rata-rata, kadang bisa lebih. Ya itu lagi men itu kagak sholat, kagak puasa. Kalau bisa ngelahirin, ya nipas,
ya, bisa 40 hari, kadang bisa lebih. Dalam keadaan itu nggak sholat, nggak puasa. Tapi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul kosong daripada itu. Allah, itulah mulianya, ya, anak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu Sayyidatuna Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini akan diceritakan waktu pernikahannya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, di sini disebutkan pernikahan daripada anaknya Nabi, putrinya Nabi, Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir, ya, beliau ada sebutkan syair tuh. Ya, beliau sebutkan syair bahwa di situ banyak sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, ya, banyak orang-orang kaya, saudagar-saudagar meminta untuk meminang Siti Fatimah Az-Zahra, ya, untuk dijadikan menantu atau untuk dijadikan istri, tetapi semuanya Nabi tolak. Ya, Nabi belum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi masih menunggu siapa suami yang paling pantas buat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Di situ disebutkan, ya, Siti Fatimah putrinya Nabi, cantik dan luhur budi pekerti, sedap dipandang menarik hati, sebagai menantu ataupun istri. Jadi Siti Fatimah gadis yang suci, ya, gadis yang cantik. Ya. Kemudian diteruskan, Siti Fatimah tidaklah samar, gadis yang suci, manis bersinar. Banyak sahabat para pembesar datang kepada Nabi melamar. Banyak para sahabat, para pembesar, ya, datang kepada Nabi untuk melamar. Ya, karena Siti Fatimah, masya Allah, ya, gadis yang suci, manis bersinar. Jadi kalau kita membayangin kayak siapa di dunia nggak bakal ada. Nggak bakal ada perempuan yang seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ya, adapun yang ada sekarang ini yang suci-suci, yang terjaga, yang amanah, yang afifah, itu buah daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kadang-kadang dari mereka juga para hubabah banyak kan. Ya, perempuan-perempuan kita, ya Allah. Ya. Makanya alhamdulillah, ya, kita punya keluarga, anak kita, perempuan kita, istri kita, ya, mereka bergaul dengan para hubabah. Ngaji sama hubabah, sama syarifah ngaji, alhamdulillah, ya, ilmunya mantap, ilmunya masya Allah, ya. Kemudian lagi Siti Fatimah tidaklah samar, gadis yang suci manis bersinar. Banyak sahabat para pembesar datang kepada Nabi melamar. Para pelamar Nabi pun tolak. Para pelamar Nabi pun ditolak sama Nabi dengan sebaik-baiknya akhlak. Para pelamar Nabi pun tolak dengan sebaik-baiknya akhlak. Yang datang sama Nabi ditolak, minta Siti Fatimah ditolak, tapi nolaknya dengan sebaik-baiknya akhlak. Soal Fatimah aku tak berhak, soal Fatimah aku tak berhak nih. Siapa yang mesti jadi istrinya? Ya, yang mana yang mesti aku terima? Ya, soal Fatimah aku tak berhak, tapi di tangan Allahul Khallaq. Keputusannya nanti, ya, dari Allah Al-Khallaq. Sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan Siti Fatimah dengan pemuda yang soleh, pemuda yang ganteng, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dinikahkanlah keduanya. Jadi pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bukannya kemauan Nabi, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pernikahan Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi keduanya, ya, Nabi doain kepada pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Demikianlah doanya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma zawwaja Aliyan bi Fatimah radhiyallahu anhuma da'a lahuma faqala
jama'allahu syamlakuma wa a'azza jundakuma wa baraka 'alaikuma wa akhraja minkuma katsiran thayyiban. Qala Anasu fa wallahi laqad akhraja minhuma al-katsira at-thayyiban. Artinya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ia menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, maka ia Nabi mendoakan keduanya itu dengan katanya dalam doanya, jama'allahu syamlakuma, jama'allahu syamlakuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kalian berdua dengan himpunan yang baik. Semoga kalian berdua dihimpun, disatukan dengan himpunan satuan yang baik. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sering didoain sama guru, hilangnya bukan main. Bagaimana kalau guru tua? Bagaimana kalau wali yang doain? Masya Allah, kabulnya udah bukan main kan? Bagaimana Nabi yang doain? Nabi doain ini ya, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah didoakan semoga Allah himpunkan kalian berdua dengan himpunan yang baik. Wa a'azza jundakuma, Allah muliakan tentara kalian berdua, turunan kalian berdua Allah muliakan. Jamaahnya, kumpulannya nih Allah muliakan. Wa baraka 'alaikuma, Allah berikan keberkahan atas kalian berdua. Wa akhraja minkuma katsiran thayyiban, Allah keluarkan, ya semoga Allah keluarkan dari kalian berdua, hai Ali dan hai Fatimah, katsiran thayyiban, turunan-turunan yang banyak, turunan-turunan yang baik. Makanya sampai sekarang Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kata Anas, qala Anasu fa wallahi laqad akhraja minhuma al-katsira at-thayyib. Saat itu kata Anas bin Malik, ya, demi Allah sesungguhnya Allah telah mengeluarkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah turunan-turunan yang banyak dan turunan-turunan yang baik. Itu terbukti. Makanya salah satu buktinya ketika anak Nabi Ibrahim, ya, anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, kemudian Nabi disindir-sindir, kemudian Nabi dihina-hina, ya, Nabi punya anak perempuan, ada Ibrahim lagi, ya, meninggal, masih kecil meninggal. Kata Yahudi dan Nasrani serta orang-orang kafir Quraisy, ya, Nabi habis putus turunannya. Ya, Allah balas tuh dengan menurunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci engkau wahai Muhammad Rasul, orang yang membenci kepada engkau wahai Rasul, mereka lah al-abtar, mereka yang putus turunannya. Mereka yang putus turunannya dibalik Allah Subhanahu wa taala. Yang membenci Nabi Muhammad turunannya enggak itu. Enggak ada, Pak. Enggak ada catatannya. Ya. Sampai Abu Lahab pun kita enggak tahu turunannya. Ya, siapa. Tapi turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali turunan terus sampai sekarang masih ada. Dan Nabi janjikan sampai kiamat baru hilang, baru habis. Jadi kalau Al-Quran masih ada, berarti turunan Nabi masih ada. Berarti sampai sekarang turunan Nabi masih ada. Ya Allah. Ya, makanya berkah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya, turunan-turunannya sampai sekarang masih ada. Banyak dan baik, sudah banyak, baik, sudah baik, banyak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita ketemu sama mereka, turunan-turunan mereka. Nanti kemarin diterangkan kita wajib mencintai mereka dan menjaga adat. Dan Nabi katakan nanti aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Ya, pusaka itu nanti kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian akan selamat dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Pusaka tersebut adalah yang pertama Al-Quran,
Yang kedua, turunan-turunan aku. Itrati, keluarga aku. Ini dua pusaka. Kalian berpegang teguh dengan mereka, insya Allah selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah ini dia ya. Maka Al-Quran dan keduanya ini selamanya dia tidak lam yatafarraqa, tidak akan berpisah. Jadi selama ada Al-Quran berarti masih ada Sayyid, ada Syarif, ada Habib, ada Hubabah, ada Syarifah. Memang makin sekarang ya ada aja kekurangannya ya. Ada Syarifah yang menikah dengan awal ya, padahal dilarang jelas-jelas ya. Syarifah mesti nikah dengan Habib ya, biar sepupu ya. Ada juga nanti turunan-turunan para syarif ya, yang tidak mengenal siapa datuk mereka, nggak tahu siapa marga mereka, yaitu problema ya. Tapi insya Allah ya diperbaiki nanti ya sama pembesar para habaib ya yang ada di Robitah sana nanti. Kemudian nanti pasal kelima ya menerangkan tentang menunjukkan tentang anak cucu Nabi Muhammad SAW itu ya turun temurun ya. Bagaimana kalau ada anggapan orang turunan itu kan dari laki ya, bin bapaknya. Loh kalau ini kok Sayyidina Hasan dan Husain kok bisa jadi turunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia binnya bin Ali ya, bin Abi Thalib, bukan ke bin Fatimah Az-Zahra. Nah nanti ada kitabnya yang menerangkan tentang hadis Nabi SAW bahwa semua turunan kembali ke bapaknya kecuali turunan aku. Kata Nabi, semua turunan kembali kepada bapaknya, bin bapaknya kecuali turunan aku ya. Kalau turunan aku maka kembali kepada aku ya. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain larinya kepada Sayyidina Fatimah, kepada binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadisnya jelas. Jadi ada orang yang meragukan, oh Nabi turunan habis karena bukan dari laki-laki tapi dari Fatimah, berarti turunan Nabi sudah habis. Dibantah sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada tuh hadisnya, kullu hasabin wa nasabin yantamuna ila asabatihim illa walada Fatimah. Insyaallah nanti kita sampaikan pada malam Selasa berikutnya. Tapi mohon maaf, malam Selasa besok sepertinya kita libur dulu ya, karena Al-Fakir Minggu Senin baru pulang acara Agit Walan, jadi mungkin belum siap ya untuk taklim lagi. Jadi malam Selasa besok diliburkan dulu, dan malam Selasa depannya insya Allah kita taklim kembali. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat afiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك ودرجي يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان ودرجي يا رسول الله يا رفيع الشان ودرجي. اللهم صل وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya kelebihan, mohon